Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamzah Syifaul Anam dari kelas PGMIB Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Yain Ponorogo. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai biogeokimia daur air, yang mana penjelasan kali ini akan saya jelaskan. Daur air dikenal juga dengan istilah siklus hidrologi, yang artinya adalah sirkulasi air dari atmosfer menuju bumi lalu kembali lagi ke atmosfer. Dalam siklus ini ada banyak tahapan yang harus dilalui seperti kondensasi, presipitasi, lalu evaporasi dan transpirasi. Proses daur air. Daur air adalah salah satu daur biogeokimia yang terjadi pada bumi ini. Daur air merupakan suatu daur pergerakan air dengan melalui 3 fase, yaitu gas, cair, dan padat di dalam 4 lapisan bumi, yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, serta juga biosfer. Tahapan daur air. Tahapan daur air melalui 7 proses, yaitu 1. Evaporasi. Evaporasi adalah suatu proses penguapan air yang ada pada permukaan bumi disebabkan oleh adanya energi panas dari matahari, air yang cair, dan dari beragam jenis sumber air seperti laut, danau, sungai, tanah, dan lain sebagainya. Tahapan yang kedua adalah transpirasi. Transpirasi adalah penguapan dalam daur air pada permukaan bumi tersebut juga dapat terjadi pada jaringan tumbuhan. Penguapan semacam ini disebut dengan sebutan atau dengan istilah transpirasi. Tahapan yang ketiga adalah sublimasi. Terlepas dari penguapan di atas, sublimasi juga berkontribusi dalam pembentukan air uap di udara. Sublimasi sendiri merupakan suatu proses di mana es berubah menjadi uap air tanpa harus lebih dulu berada dalam fase cair. Tahapan yang keempat adalah kondensasi. Tahapan ini pada saat air menguap dan menjadi uap air, ia akan naik sampai pada lapisan atas atmosfer pada ketinggian tertentu. Uap air tersebut akan berubah menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil disebabkan oleh pengaruh suhu udara yang rendah. Tahapan yang keempat yaitu pengendapan atau presipitasi. Awan uap air yang terkondensasi tersebut kemudian turun ke permukaan bumi, ialah sebagai hujan disebabkan oleh pengaruh angin, panas, atau karena perubahan suhu. Apabila suhu sangat rendah di bawah 0 derajat, tetesan air jatuh, yakni sebagai salju atau hujan es. Tahapan yang keenam yaitu limpasan. Limpasan merupakan suatu proses di mana air tersebut mengalir di atas permukaan bumi. Air tersebut berpindah dan bergerak menuju ke arah tempat yang paling rendah dengan memulai saluran-saluran air seperti sungai serta got hingga setelah itu masuk ke danau. Tahapan yang ketujuh yaitu tahapan infiltrasi. Setelah hujan, tidak semua air itu akan ikut melalui tahap limpasan. Beberapa di antara mereka akan bergerak jauh ke dalam tanah. Air ini disebut juga dengan air infiltrasi, air yang merembes ke bawah dan akan menjadi air tanah. Itulah beberapa penjelasan tentang proses dan tahapan daur air biogeokimia. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.